Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Pratama, jurusan akuntansi, Universitas Tinaunemu Kota Kendari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi multinasional yang bertopik tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing. Di mana kali ini saya akan membahas tentang metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Di sini metode ini dibagi menjadi dua, ada metode translasi dan metode pengukuran kembali. Metode translasi itu sendiri digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Sedangkan metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Di sini kita bisa lihat perbedaan metode translasi dan pengukuran kembali, di mana ada entitas anak, entitas tunggal mata uang pencatatannya, mata uang fungsional, mata uang penyajiannya, mata uang asing, maka digunakan metode translasi. Terus entitas tunggal, mata uang asing, mata uang penyajiannya, mata uang fungsional, maka kita menyajikan dengan metode pencatatan kembali. Untuk entitas anak, asosiasi atau cabang, mata uangnya pencatatan mata uang fungsional, mata uang penyajiannya mata uang fungsional, tapi entitas induk atau investor atau pusatnya mata uang penyajiannya itu mata uang asing, maka kita memakai metode translasi. Untuk entitas anaknya mata uang pencatatannya ada mata uang asing, mata uang penyajiannya masih mata uang asing, tetapi di entitas induk mata uangnya di penyajian keuangannya berubah menjadi mata uang fungsionalnya menjadi metode pengukuran kembali. Metode translasi sendiri dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Untuk mempertahankannya, hubungan ekonomi dalam laporan mata uang fungsional saldo akun harus dijabarkan dengan kurs sebanding. Contoh soal dari translasi laporan keuangan bisa dilihat di sini. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk atau perusahaan Indonesia membeli 100% saham yang beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin, seharga 660 juta. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta dari nilai buku. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Mata uang lokal untuk German Company pada euro adalah euro, yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2021, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Entitas anak menerima 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euronya itu 12.000. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Di sini kita bisa lihat kurs spot langsung dari yang relevan. Di tanggal 1 Januari 2021 kurs yang ada yaitu 12.000. 1 Oktober 2021 ada 13.600. Di 30 Desember 2021 ada 14.000. Dan kurs rata-rata di 2021 yaitu 13.000 rupiah. Di sini kita bisa lihat ada kas, piutang, persediaan, tanah, aset tetap, totalnya. Ada akumulasi penyusutannya juga untuk usaha, utang obligasi, modal, saham biasa, saldo laba pada 31/12 di figur 12.3 yaitu kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021 atau tanggal akuisisinya mata uang fungsional adalah euro atau Eropa. Bisa lihat sendiri. Di sini kurs yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 2021 adalah 12.000 rupiah.
Diferensial pada tanggal 1 Januari 2021 tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasi yaitu 660 juta. Dinilai bukunya, modal sahamnya yaitu 480 juta, saldo laba yaitu 120 juta rupiah. Di mana lebih rendah daripada pembelian pertama dinilai bukunya, yaitu 660 dan 600. Sedangkan di sini 600 juta. Di mana 60 juta ini akan dianggap sebagai hak paten. Karena biaya investasinya yaitu sebesar 660 juta. Nilai wajar asetnya teridentifikasi di Neto adalah 660 juta. Sedangkan nilai buku atas aset yang teridentifikasi di Neto yaitu 600 juta. Jadi ada selisih 60 juta atau kelebihan nilai wajar atas biaya perolehan dari aset teridentifikasi Neto yang bisa disebut hak, yaitu paten. Ayat jurnal pada yang dibuat oleh PT Induk selama tahun 20X1 adalah sebagai berikut. Yaitu ada investasi kepada saham German Company kepada kas, yaitu pembelian saham German Company yang senilai 660 juta. Untuk jurnal pengeliminasian ekuitas entitas anak dan pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Ada modal saham, saldo laba, diferensial, investasi saham German Company. Dan yang terakhir yaitu kita tuliskan yaitu paten dan diferensialnya sebesar 60 juta. Di figur 12/4 di 1 Januari 20X1 kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Bisa dilihat sendiri ya. Di mana konsolidasiannya itu hasil dari pertambahan PT Induk dan German Company menghasilkan 2.870. Hitung usahanya 750 tambah 120 juta menghasilkan 870 juta. Untuk diferensialnya sendiri yaitu 660 juta yang bisa kita ambil di jurnal pada tahun yang dibuat pada tahun 2001 yang bisa lihat di atas ya, 600 juta masuk di kredit. Ada patennya itu 60 juta. Oke, bisa lihat sendiri. Oke, perhatikan bahwa akun unit mata uang asing dalam neraca saldo dari entitas anak di Jerman, akun ini mencerminkan rupiah sebesar 42 juta yang dimiliki oleh entitas anak. Oleh karena itu, akun didemonisasikan dalam mata uang asing selain mata uang pelaporan entitas anak. Maka German Company membuat ayat jurnal penyesuaian untuk merevaluasi akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang yang nilai kursnya setara dengan jumlah tersebut pada akhir tahun. Di sini pada akhir periode, entitas anak menyesuaikan unit mata uang asing atau rupiah ke kurs kini sebesar 14.000 per 1 euronya dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Kerugian transaksi mata uang asing adalah komponen dari laba neto entitas anak dan akun unit mata uang asing diklasifikasikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan entitas anak. Laba neto entitas anak terdiri dari elemen-elemen yang ada di figur 12.12 garis 5. Di 31 Desember 20X1, penyebaran neraca saldo entitas anak di luar negeri Euro Eropa adalah mata uang fungsionalnya. Bisa lihat sendiri ada kas, unit mata uang asing, piutang, persediaan aset tetap, beban pokok penjualan, beban operasi, kerugian transaksi mata uang asing, dividen yang dibayarkan. Di sini penjualan dan beban pokok penjualannya dikurang dengan beban operasi dan kerugian transaksi mata uangnya menjadi pengurang untuk penjualan dengan untuk menghitung laba netonya sebesar 12.500 euro. Untuk figur 12.6 pembuktian penyesuaian penyebaran per 31 Desember 20X1 Euro Eropa dalam mata uang fungsional. Ada aset neto awal tahun, penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset neto selama tahun perjalanan, laba neto tahun
Perjalanan dividen yang dibayarkan, asetnya itu dijabarkan, kurs selama tahun perjalanan, kurs akhir tahun, perubahan dalam penghasilan komprehensif, lain menyesuaikan penyabaran selama tahun perjalanan kenaikan neto. Untuk ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 20X1 adalah sebagai berikut. Di sini dividen yang diterima atas entitas anak di luar negeri sebesar 6.250 kali kurs rata-ratanya yaitu 13.000 di 1 Oktobernya yaitu 13.600. Yang bisa kita lihat ada kas dan investasi pada saham Garuda Company sebesar 85 juta rupiah. Di 31 Desember 2021 investasi pihak PT Induk mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto dari entitas anak di luar negeri yaitu sebesar 12.500 euro dikali 13.000 yaitu kurs rata-rata, yaitu dimana ada investasi pada saham German Company dan laba rugi dari entitas anak sebesar 162.500 rupiah. Di 31 Desember bagian entitas induk atas perubahan dalam penyesuaian penyebaran dari penyebaran akun entitas anak ada 110 juta dikali 1. Ada ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 20X1 adalah sebagai berikut. Untuk 31 Desember 20X1 di sini pihak PT Induk mencatat amortisasi paten periode berjalan itu 500 euro atau dikali 13.000 atau kurs rata-ratanya, di mana ada laba rugi dari entitas anak investasi pada saham German Company sebesar 6.500.000. Penyesuaian penyebaran atas kenaikan diferensial untuk investasi pada entitas anak di luar negeri. Di sini terdiri dari entitas pada saham German Company penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran sebesar 9.500.000. Laporan keuangannya adalah laba rugi entitas anak, dividen. Ya, untuk mengakumulasi laba rugi entitas anak 156 juta dikurang 162.500 menghasilkan amortisasi. Kita bisa lihat hasil dari laporan keuangannya itu sendiri. Diferensialnya paten, beban operasi atau amortisasi paten. Oke, selanjutnya itu metode pengukuran kembali. Metode ini dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Kurs yang digunakan sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi penyebaran. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengukuran kembali di dalam laporan laba rugi. Proses pengukuran kembali membagi laporan posisi keuangan ke dalam akun moneter dan non-moneter. Akun moneter ini yaitu unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Kas piutang, utang jangka pendek atau panjang. Akun non-moneter, akun yang nilainya tidak tetap dalam unit moneter. Penggunaan kurs tergantung kepada akun moneter dan non-moneter, yaitu akun moneter yaitu kurs kini, akun non-moneter yaitu kurs historis. Akun-akun yang akan diukur kembali menggunakan kurs historis yaitu akun laporan posisi keuangan, yaitu ada efek yang dicatat sebesar biaya diperolehnya, persediaan yang dicatat sebesar biaya perolehannya, biaya yang dibayar di muka seperti asuransi, iklan dan sewa aset tetap, paten, merek dagang, lisensi dan formula goodwill, aset tak berwujud lainnya, biaya dan kredit tangguhan kecuali biaya perolehan kebijakan untuk perusahaan asuransi jiwa, penghasilan tangguhan, model saham biasa, saham preferen, dan yang dicatat sebesar harga penerbitan. Untuk laporan laba ruginya sendiri yaitu ada penghasilan dan beban yang berkaitan dengan aset liabilitas non-moneter, beban pokok penjualan, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, amortisasi biaya tangguhan. Di figur 12-10 ada ikhtisar proses penyebaran dan pengukuran kembali. Mata uang fungsional entitas asing
di posnya yaitu proses penyebarannya itu unit mata uang lokal. Untuk proses mengukur kembali itu rupiah atau Indonesia. Metode yang digunakan itu metode kurs kini dan proses pengukuran kembalinya itu metode moneter dan non moneter. Di laporan laba ruginya penghasilan di proses penyebarannya ada yaitu kurs rata-rata tertimbang. Di proses pengukuran kembalinya itu kurs rata-rata tertimbang kecuali penghasilan terkait dengan pos non moneter atau kurs historis. Untuk beban proses penjabarannya itu memakai kurs rata-rata tertimbang. Untuk proses pengukuran kembali itu memakai kurs rata-rata tertimbang kecuali biaya terkait dengan pos non moneter atau kurs historis. Untuk akun laporan posisi keuangan itu akun moneter, proses penyebarannya itu menggunakan kurs terkini dan proses pengukuran kembali menggunakan kurs kini. Akun non moneternya proses penyebaran itu pakai kurs kini, proses pengukuran kembalinya memakai kurs historis. Akun modal pemegang saham, proses penyebarannya itu memakai kurs historis, proses pengukuran kembali memakai kurs historis. Untuk saldo labanya, proses penyebarannya saldo periode sebelumnya ditambah laba dikurangi dividen. Untuk proses pengukuran kembali itu saldo periode sebelumnya ditambah laba dikurang dividen. Untuk penyesuaian kurs yang timbul dari proses penyebaran itu menggunakan penyesuaian penyebaran diakumulasikan dengan ekuitas pemegang saham, yang dimana proses pengukuran kembalinya yaitu keuntungan atau kerugian pengukuran kembali yang dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Untuk ilustrasinya, pengukuran kembali atas anak di luar negeri. Untuk menyajikan pengukuran kembali laporan keuangan akan digunakan kembali contoh German Company. Satu-satunya perbedaan antara contoh penyaluran sebelumnya dan contoh sekarang adalah mata uang fungsional entitas anak di luar negeri sekarang diasumsikan ke rupiah bukan ke euro atau Eropa. Kita bisa lihat kembali contoh di sini masih sama dengan yang contoh yang pertama. Tetapi di sini kursnya memakai kurs rupiah bukan euro. Kurs euro untuk penggunaannya karena menggunakan metode pengukuran kembali. Untuk kertas kerjanya, penyebarkan entitas anak di luar negeri pada tahun 1 Januari 2021 tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah euro atau Eropa. Bisa dilihat sini kurs kurs yang berlangsung pada tanggal 1 Januari 2021 ini adalah 12.000 rupiah. Diferensialnya pada tanggal 1 Januari 2021 tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Ada nilai buku investasinya itu 480 juta dan saldo labanya itu 120 juta. Di mana kita bisa menghitung kembali bahwa biaya investasinya itu sebesar untuk grafik dari akuisisi adalah sebagai berikut, yaitu di biaya investasinya 660 juta rupiah. Tidak ada selisih, nilai wajar atas aset diversifikasinya netonya yaitu 660 juta. Sedangkan di nilai buku aset diversifikasi neto adalah sebesar 600 juta rupiah yang memiliki selisih 60 juta rupiah dan kelebihan nilai wajar ini atas perolehan dari aset diversifikasi neto dijadikan paten. Untuk ayat jurnal dibuat pada PT Induk selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yaitu di sini ada pembelian saham German Company yang terdiri dari investasi pada saham German Company kepada kas yaitu sebesar 660 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas anak dalam konsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi di Januari 2021 yaitu ada modal saham, modal saldo laba diferensial yang ada di kredit dan untuk menemesinya yaitu investasi pada saham German Company sebesar 660 juta. Di 1 Januari 2021 yaitu terakhir yaitu akuisisi atau nilai paten dan diferensial sebesar 60 juta. Di 1 Januari 2021 kertas kerja laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku, di mana nilai di sini 100% untuk PT Induk karena pembeliannya yaitu sebesar 100% dan tidak dibagi. Nah, untuk akun unit mata uang asing dalam neraca saldo dari entitas anak di Jerman, akun ini dicerminkan
rupiah sebesar 42 juta yang dimiliki oleh entitas anak. Oleh karena itu akun didemonisasikan pada mata uang selain mata uang pelaporan entitas anak. Maka German Company membuat ayat jurnal penyesuaian untuk merevaluasi akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang yang dinilai kursnya setara dengan jumlah tersebut pada akhir tahun. Entitas anak membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Ia mencatat penjualan dan penerimaan sebesar 42 juta pada kurs spot pada tanggal penerimaan sebesar 3.500 euro, yang dimana dikalikan kurs yang berlaku pada saat itu yaitu 12.000 rupiah ya mas, atau 42 juta. Pada akhir periode entitas anak menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs kini itu 14.000 rupiah per 1 euronya dengan membuat air jurnal itu kerugian transaksi pada mata uang asing dan unit mata uang asing ke rupiah sebesar 500 euro. Untuk menyesuaikan akun yang dinominasikan dalam unit mata uang asing ke kurs kini. Kerugian mata uang asing adalah komponen dari laba neto entitas anak dan akun unit mata uang asing diklasifikasikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan entitas anak. Laba neto entitas anak terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. 3 pos yang diperhatikan khusus, yaitu pertama, aset tetap diukur kembali menggunakan kurs historis pada tanggal entitas induk mengakuisisi entitas anak di luar negeri. Yang kedua, ada beban pokok penjualan terdiri dari transaksi yang terjadi pada berbagai kurs. Yang ketiga, ada beban operasi yang terjadi pada kurs yang berbeda. Di mana di 31 Desember 2021 pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri mata uang fungsional adalah rupiah. Untuk ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 20X1 adalah sebagai berikut, yaitu menghitung dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri sebesar 85 juta rupiah. Di 30 Desember 20X1 PT Induk mencatat proses konsolidasian atau pengakuan penghasilan laba neto dari entitas anak di luar negeri sebesar 186.500.000 rupiah. Untuk ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 20X1 adalah sebagai berikut. Kurs Eropanya itu 5.000 dolar dikurangi 500 euro yaitu kerugian nilai asingnya atau amortisasi pada periode ini. Untuk kurs penyebarannya itu 12.000 rupiah per 1 euronya. Menghasilkan laporan posisi keuangannya pada 31 Desember 2021 dengan kurs akhir tahunnya yaitu 4.500 euro untuk euro Eropanya, untuk rupiah Indonesianya sebesar 54 juta. Yang dimana di sini kurs yang berlaku yaitu 12.000 rupiah. Pada 31 Desember 20X1 PT Induk mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan yaitu 500 euro dikali 12.000 yaitu kurs historis yang dimana dipakai kurs historis yaitu adalah laba rugi dari entitas anak dan investasi pada saham German Company yaitu sebesar 6 juta rupiah. Untuk ayat jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Laba rugi dan entitas anak untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak. Ada modal saham biasa yaitu saldo laba 1 Januari 2021 diferensialnya, dan untuk mengeliminasinya memakai investasi pada saham German Company untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode. Hak paten diferensial untuk mengalokasikan diferensial ke paten.
Beban operasi amortisasi paten untuk mengamortisasi paten sebesar 6 juta. Untuk kertas kerjanya sendiri, konsolidasi disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari penjelasan pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.